jalan-jalan ya, kebetulan lewat pabrik kayu. Nah, di sana Bapak menemukan beberapa material bahan yang relevan dengan materi kita yang minggu kemarin ya, mengenai apa, ada masih ingat nggak? Ada seni dua dimensi terkait pemanfaatan potensi alam sekitar lewat media kayu. Ini salah satu contohnya. Jadi kebetulan Bapak menemukan potongan kayu yang bisa kita manfaatkan lewat konsep 3R. Ada yang tahu nggak 3R? Enggak, 3R itu reuse dan recycle ya, terkait pemanfaatan lingkungan. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya, berdoa dimulai. Selesai. Bapak akan cek kehadiran. Alia Jamila ada. Kemudian kita berfatwa. Dede Imun Hadir. Khaifa Nurjana Liz Dayanti Ada. Putri Permatasari Wandi Wil Dayanti Ada. Yudi Permana. Seperti biasa, Bapak akan mencoba ya tes diagnostik lewat sebuah game. Tadi games ya, untuk menguji daya ingat kalian terkait materi kalian kemarin. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan mencoba berkreasi karya seni dua dimensi dengan menggunakan media kayu. Hasil karya yang nanti sudah kalian buat itu akan kalian presentasikan, baik itu dari segi konseptual, kemudian dari segi teknik ataupun bahan. Sekarang Bapak akan mencoba memberikan pertanyaan tematik ya, terkait dengan pembelajaran kita yang kemarin. Media apa saja yang biasa dipakai dalam membuat karya seni rupa dua dimensi? Kanvas, kayu, kaca cermin, atau media bidang datar lainnya. Pertanyaan yang kedua, setelah tadi media, sekarang teknik apa saja yang bisa digunakan dalam membuat karya seni dua dimensi? Cetak, teknik pointillis, teknik arsir, teknik siluet, teknik plakat, dan beras. Nah, sekarang sebelum Bapak beranjak ke materi selanjutnya, Bapak akan memperlihatkan beberapa alat dan bahan, termasuk penggunaan teknik dari masing-masing alat dan bahan tersebut. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara alat dan bahan. Kalau alat itu biasanya ketika dipakai habis atau tidak? Tidak. Alat habis atau tidak? Tidak. Alat tidak ya. Nah, contohnya misalkan, kuas. Ya, kuas ini termasuk alat karena dia tidak habis dipakai. Bisa digunakan berulang kali. Kalau bahan seperti tadi kayu
kayu misalkan atau juga pewarna. Ya ini masuknya ke bahan ya, karena sifatnya habis pakai. Seperti itu perbedaannya. Untuk materi ini Bapak akan merancang sebuah proyek, namanya membuat lettering atau tipografi. Ini mau menjelaskan tentang hal-hal yang bisa berkaitan dengan lettering. Salah satunya itu ada gambaran lettering, yaitu kaligrafi dan tipografi. Kalau orang-orang bilang pasti kaligrafi sama tipografi itu sama aja, sama-sama bikin tulisan yang bagus, sama-sama bikin seni menulis. Dalam pembuatan kaligrafi itu ada kaidah atau aturannya, yaitu kita harus memperhatikan tebal tipisnya huruf atau yang biasa kita sebut dengan upstroke and downstroke. Kalau sebelumnya kaligrafi merupakan seni menulis huruf, di mana seseorang membuat tulisan yang indah tanpa perlu dihias, maka lettering itu adalah kebalikannya, karena lettering merupakan seni menggambar huruf, di mana seseorang membuat tulisan yang menarik dengan menghias tulisan tersebut. Lettering tetap dianggap sebagai karya tulis tangan. Nah, karena esensinya ini, lettering lebih sering dikenal dengan istilah hand lettering. Selain istilah hand lettering, biasanya kita juga mengenal sebutan fox kaligrafi. Dalam pembuatan fox kaligrafi, tidak terdapat prinsip atau aturan baku. Oke, cukup sekian aja videonya. Semoga kalian paham sama apa yang baru dijelasin tadi. Nah, itu tadi video mengenai perbedaan dari seni lettering, kemudian kaligrafi dan tipografi. Ya, setelah tadi kalian menyimak, di sana sudah dijelaskan secara detail, pasti kalian bisa memahami perbedaan dan maupun persamaannya. Oke, semuanya di awal pembelajaran sudah Bapak jelaskan bahwa pembelajaran ini menggunakan metode project ya, dengan pendekatan atau model demonstrasi ataupun model tutor sebaya. Untuk lembar kerjanya bisa lihat di depan ya. Tabel-tabelnya yang pertama ada produk karyanya nanti yang akan dibuat apa, kemudian media teknik pembuatannya seperti apa, nanti diisi, dijelaskan, didiskusikan, kemudian proses pembuatannya seperti apa, tulis langkah-langkahnya ya, dan jadwal proyeknya. Nanti seperti biasa kalian bersama dengan kelompok diskusinya masing-masing mendiskusikan dulu lembar kerja ini, baru nanti presentasikan atau tuntakan di depan. Sudah dirancang proyeknya? Ada kesulitan nggak? Nggak ada ya. Coba Bapak cek ya. Untuk proyeknya atau jadwalnya nanti seperti apa pertemuannya yang sudah dirancang? Bisa dibacakan? Pertemuan pertama, menentukan ide dan gagasan, menentukan alat dan bahan, dan mentransfer alat dan media. Pertemuan kedua, tahap pewarnaan dan presentasi. Silakan dilanjutkan yang lainnya sambil Bapak ngecek ke kelompok yang lain ya. Selesai semuanya? Sudah. Silakan kelompok pertama. Pada produk ini, medianya menggunakan saluran, lalu alatnya kuas dari kayu. Kelompok selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau mewakilkan? Ya, oke, Rifana. Karya yang kami buat yaitu tipografi. Jadwal pembuatannya, pertemuan pertama. Rencananya kami akan menentukan ide dan gagasan, menentukan alat dan bahan, serta mentransfer ke media. Pertemuan kedua yaitu tahap pewarnaan dan presentasi hasil karya. Itu tadi beberapa rancangan proyek ya dari teman-teman kalian, dari kelompok kalian
baik itu kelompoknya Fitri ataupun kelompoknya Rifana tadi sudah tergambarkan dengan jelas, termasuk tadi jadwal pembuatannya sendiri ya. Bisa dipanggil semuanya? Bisa. Silakan mulai membuat rancangan dari produk tersebut. Misalkan Jadi pastikan semua garis tersebut sudah terdiplak semuanya ya, jangan ada yang terlewat. Karena kalau udah dibuka itu susah lagi nanti ininya ngepasinnya. Bisa dipahami kalau begini? Oke. Silakan. Enggak usah pakai ini aja, tutup aja langsung. Kesulitan yang saya alami yaitu tentang ketelitiannya. Ini gambarnya agak bergeser ke sebelah kanan ya. Dan warnanya juga kurang terlalu jelas. Terima kasih dari Ibu ya atas pemaparannya. Itu tadi kalau pemaparan dari kelompok ini dari Ibu. Jadi untuk materi selanjutnya Bapak akan hadirkan kebetulan beliau sudah mengundi ya. Jadi kadang-kadang karena waktunya sudah selesai ya, tadi kita sudah diingatkan ada bel. Untuk pertemuan kali ini sebelum Bapak tutup, seperti biasa Bapak akan menanyakan mengenai refleksi dari pembelajaran kita kali ini. Hasil pertemuan pembelajaran kali ini, kita belajar membuat karya seni mengenai kaligrafi, lettering, dan tipografi dengan menggunakan teknik cetak. Kesimpulan yang kedua, ada yang bisa menyimpulkan lagi, memberikan refleksi untuk teman-teman kita yang lain? Ada? Ada Pak, dari pembelajaran kita kali ini kita belajar mengenai lettering, perbedaan dan persamaan dari lettering kaligrafi dan tipografi dengan menggunakan media dan teknik tertentu. Oke, Yuda, tadi di sana ada penggunaan media tertentu ya. Masing-masing media itu punya